Oke, Sobroti, ini suasana sekitar jam setengah 12. Oh sorry, jam 12. Kebetulan aja lagi mendung ini. Nah, jadi teman-teman beberapa sudah mulai istirahat. Nah, ini kita mau mengulik sedikit nih rumah yang ini nih. Ini total itu sobat, ini 7 ke belakang 15. Model atap limas. Nah, perbedaannya kalau atap limas bentuknya ya mirip limas ya, limasan seperti itu, berbeda dengan model atap yang seperti ini. Nah, kalau ini itu model atap standar ya. Nah, kalau limas itu memang kelihatan akan jauh lebih kokoh. Hanya saja yang perlu diperhatikan ketika membuat atap limas, ketika inilah hanya sudah mepet atau ngepres, jadi harus ada talang. Nah, ini seperti yang tak tunjuk ini. Oke, saya detail sedikit. Ini harus ada talang. Biasanya kita menggunakan cor. Beberapa mungkin bisa menggunakan seng atau galvalum ya. Tapi kalau mau bertahan lebih lama ya menggunakan cor untuk talangnya ini. Oke. Ini tampilan dari samping, kebetulan tanahnya ini berada di pojok hook. Semuanya kita finishing. Ini menggunakan nut drop. Terus untuk jendela, pintu, semuanya jangan lupa ya dikasih ini. Nah, ini pelindung dari hujan lah, begitu. Oke, kita spill masuk ke dalam. Oke, untuk area carportnya ini cukup luas ini sobat Ruti. Ini total yang sisa ini hampir 4,5. Terus yang area sini itu hampir 5 meter. Yang ini 4 meter sendiri ini. Jadi mobil 2 itu masuk 4 meter, kesananya 7. Wah, cukup luas. Kalau untuk pintu besi ini standar aja sih. Jadi kalau model minimalisan itu kalau nggak berdiri seperti ini biasanya begini. Nah, kalau kelebihannya model yang berdiri dia nggak bisa dinaiki anak kecil ya. Kalau beda kalau susunannya seperti ini. Kalau susunannya seperti ini biasanya bisa dinaiki anak kecil. Begitu. Terus ini area carport. Area carport masih proses finishing, belum dibersihkan ya. Nah, belum jadi ini. Tuh, belum jadi. Oh, masih kurang beberapa titik. Karena area carport tentu harus menggunakan keramik kasar ya. Nah, keramik kasar itu banyak motifnya. Kalau ini motif kayak batu-batu seperti itu. Bisa pakai ukuran 50 x 50 atau 40 x 40. Nah, seperti ini ukurannya 50 x 50. Nah, terus untuk tembok ini ketinggiannya adalah 50 cm, 50 cm, sisanya yang kesini itu 1,2 meter. Oke, nah untuk mempercantik area luar, ini ada atap kanopi. Nah, atap kanopi ini seperti apa ya, kanopi pada umumnya. Nah, semuanya kayak seperti ini. Ini juga menggunakan material atasnya itu juga galvalum, sama ini juga atas itu menggunakan galvalum. Untuk besinya ini menggunakan besi 4x4. Hanya saja ini ada di model kayak plafon. Nah, yang plafonnya ini kita menggunakan GRC. Jadi ada GRC terus dicat. Jadi dia berada di baliknya besi ini biar kelihatan lebih rapi begitu. Nah, kalau aslinya seperti ini. Nah, ini galvalum ini. Terus untuk penopangnya kita menggunakan besi 4x8. Besar ya. Ya biar kokoh. Apalagi ini bentangannya kan juga cukup lebar. Terus untuk teras standar. Terus ini juga ada kanopi cor standar, batu alam juga standar. Semua standar. Oke, kita masuk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk, kita nyalakan dulu lampunya biar cahayanya juga cukup terang. Oke sobat, jadi
Ini modelnya los tatanannya, akan membuat kesan rumahnya ini menjadi cukup luas. Saya lebih suka tatanan seperti ini. Kalaupun nanti mau butuh disekat ya tinggal dikasih sekat aja ya. Sekarang kan penyekat juga banyak ya sobat. Jadi apa ya, nanti rumah ini kelihatan lebih luas. Terus mau nata barang apapun itu juga enak. Begitu. Oke. Kita bahas area sini ya. Ini area ruang tamu. Rencana untuk area ruang tamu. Ruang tamu ini ukurannya 3,5 meter. Jadi 3,5 meter sampai ke sana itu hampir 10 meter. Jadi dari sini ya, dari tembok sini sampai sana itu 10 meter. Lantai sama granit. Tuh. Granit cukup bagus ya. Terus untuk tembok, nah ini yang menjadi salah satu poin penting. Kalau Anda membuat rumah, itu usahakan temboknya itu sekalian catnya itu bagus sobat. Kenapa? Karena itu nilai estetika dari sebuah rumah. Jadi kalau Anda berpikiran bahwa saya tak ambil pakai cat biasa, tentu kesan rumah itu nanti kalaupun temboknya cukup bagus, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi rekomendasi saya, kalau Anda mau ngecat, cat aja yang pakai harganya itu ya kalau per 5 kilonya di atas harga 200 lebih lah. Itu nanti hasilnya cukup bagus dan akan cukup memuaskan bagi Anda pemilik rumah. Begitu. Nah, kalau ini saya menggunakan merek cat tertentu lah. Pokoknya produknya dari nanti saya spill merek nggak enak ya. Pokoknya produknya Avian aja lah. Begitu. Saya menggunakan Katilak, dah gitu aja. Kita sebut. Saya menggunakan Katilak. Jadi tapi ini bukan itu ya, bukan saya bukan merekomendasikan harus beli itu. Saya menggunakan produk Katilak ini juga cukup di tengah-tengah, juga tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Terus untuk biasa ini untuk plafon ini saya menggunakan material gypsum. Saya lebih kecenderungan suka material gypsum sih, karena tampilannya itu bisa ngedop. Ngedop itu warna dari nggak mengkilat ya, warna dari plafonnya. Beda kalau plafon PVC, itu pasti mengkilat dia, nggak bisa ngedop seperti ini. Nah, jadi kelihatan cukup kalem begitu kira-kira. Terus kelihatan ada lampu LED ya. Ini tukang plafon semuanya juga bisa lah. Kalau lihat video ini saya diketawain nanti. Ya begitu kira-kira. Terus ini ketinggiannya. Kalau dari lantai sampai sini itu 210. Nah dari sini ke sini itu nambah biasanya sampai 1 meter. Jadi total hampir 310 ini sobat. Hampir 3 meteran lah sampai dari posisi plafon. Cukup tinggi ya. Padahal ini perumahan. Ya memang seperti ini pekerjaan kita. Semuanya by request. Oke, kita sepil di sini ada 2 kamar, mengakomodir 2 kamar. Nah, langsung berjajaran seperti itu. Oke, terus ini request dari pemilik rumah. Jadi nanti akan ada rencana AC itu bisa ditempatkan di sini 1 AC bisa untuk 2 kamar. Begitu. Oke, oh ya, terus untuk pintu ini saya menggunakan aluminium. Ini request dari pemilik rumah. Terus untuk material ininya, pembalutnya ini ACP. Memang kelebihan dari aluminium itu dia nggak bisa keropos ya sobat, daripada kayu. Begitu. Oke, terus ada dapur. Kelihatan cukup luas ya sobat. Nah, semua kita plafon rapi, yang penting itu pas proses finishing harus rapi. Nah, itu menjadi hal wajib. Nah, ini untuk area dapur. Area dapur sudah kita bentuk sedemikian rupa. Kita ada pasang jendela karena ke belakang kebetulan ini belakangnya ini nggak ada nggak ada tanah. Jadi nggak ada bangunan, jadi bisa penempatan jendela. Ini ketinggiannya untuk meja dapur sobat rata-rata ya 80 cm, karena rata-rata ketinggian masyarakat Indonesia itu di angka 160 sampai 100 ya 160-165. Jadi kalau 80 cm itu sudah cukup enak lah, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah.
Selalu ada wastafel. Terus ini kita menggunakan keramik, ini granit. Ya, ini item-item standar dari kami. Begitu. Oke, ini ada bagian yang agak turun. Ini agak turun 10 cm dari dari granit. Ini nanti rencananya dipakai untuk tempat cuci mencuci, begitu. Nah, jadi sudah kita siapkan stop kontak juga, terus tentu saluran air dan saluran pembuangan. Ini kita masuk ke area kamar mandi. Kamar mandi ini ukurannya 1,5 kali 1,8. Kalau motif sih ya banyak di toko. Mau dibuat model apa aja juga bisa. Nah, kebetulan ini requestnya di full keramiknya. Biasanya kan kita hanya sampai di sini nih 160, 180. Intinya sih begini sih. Keramik ini kan fungsinya dia agar tidak memercikkan air itu tembus ke tembok ya sobat properti. Jadi yang penting fungsi dari keramik itu membatasi percikan air tembus ke tembok. Nah, rata-rata kalau showernya segini ya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Nah, shower ini kan bisa disetting untuk jauh lebih tinggi lagi ya. Misal 2 meter ya, nanti keramiknya disesuaikan aja. Begitu kira-kira. Jadi kalau pakai pakem ya kembali lagi, mau bikin rumah itu kan masalah kesukaan. Gitu ya. Oke, sobat properti, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya.